Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program acara Potret Spesial Podcast. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani aktivitas pagi hari Anda dengan sejumlah obrolan yang menarik diperbincangkan seputaran Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar. Nah pemirsa, ASI merupakan salah satu sumber nutrisi terbesar yang berperan penting untuk tumbuh kembang bayi. Namun di luar sana masih ada ibu-ibu yang merasakan ataupun mungkin mengalami hambatan-hambatan untuk memberikan ASI kepada buah hatinya. Nah untuk itu Aimi hadir untuk memberikan solusi dan memberikan ataupun memecahkan masalah terkait hal-hal tersebut. Kita akan membahasnya kali ini dalam tema tantangan ibu menyusui di era modern bersama dengan narasumber kita Ibu Dwi Jayati Indasari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Gimana Mbak Tisna? kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Potret Spesial Podcast hari ini, di mana tema ini tentunya menarik sekali. Ada banyak sekali perempuan-perempuan atau ibu menyusui di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait ibu menyusui di era modern ini, kita ingin tahu dulu nih, sekaligus memperkenalkan kepada pemirsa Potret di rumah, Aimi ini sebenarnya apa sih? Kemudian juga apa yang menjadi latar belakang terbentuknya Aimi ini? Silahkan. Oke, baik. AIMI ini sebenarnya kepanjangannya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Kebetulan nama saya Indah. Saya adalah bendahara di AIMI Sulsel. Jadi Asosiasi Ibu Menyusui tapi daerah Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah, awal terbentuknya AIMI ini sebenarnya dari tadinya komunitas-komunitas aja Mbak. Jadi tadinya dari orang-orang ibu-ibu yang peduli dengan ASI. Awalnya itu di Jakarta, tadinya ada Milis ya. Zaman dulu itu, waktu zaman saya dulu ada yang namanya Milis Group. Nah itu namanya Milis Group, terus akhirnya kumpulan tuh ibu-ibu menyusui yang peduli dengan ASI eksklusif dan ASI sampai 2 tahun. Akhirnya lama-lama mereka membentuk organisasi. Nah awalnya itu di Jakarta, kemudian pas yang di Sulawesi Selatan nih, saya cerita yang di Makassar aja ya. Nah yang di Makassar itu juga tadinya gitu, komunitas Makassar, ibu-ibu menyusui Makassar, atau kita bilangnya waktu itu Makassar Breastfeeding Community. Nah dikumpul, terus ternyata kok bagus nih kalau kita bikin organisasi juga. Akhirnya minta izin sama AIMI, terus AIMI dari Jakarta datang lihat kita, dan akhirnya dibentuk juga AIMI daerah Sulsel itu pada tanggal 11 Desember 2011. Jadi memang tadinya ibu-ibu peduli dengan ASI aja, tapi bagaimana kita juga tadinya ibu-ibu yang saling mendukung sih sebenarnya, karena yang namanya ibu menyusui ya sebenarnya butuh teman juga, butuh teman untuk saling mendukung dan saling peduli aja sebenarnya. Itu aja sih Mbak. Jadi singkatnya. berawal dari inisiatif, kemudian untuk saling support sesama ibu menyusui, seperti itu ya? Iya. Nah kemudian untuk AIMI sendiri ini tujuannya seperti apa Bu? Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan presentasi ibu menyusui sebenarnya di Indonesia. Jadi kan kita lihatnya sebenarnya ASI ini penting ya, kita udah tadi bilangnya penting, tapi kok kayaknya masih dikit banget yang sadar sama pentingnya ASI. Bahkan yang tahu itu nggak banyak. Sekarang ini mungkin udah mulai banyak. Dan sebenarnya, apalagi sebenarnya pas lihat data kayak gitu ya, terus lihat data kesehatan yang stunting ini, ternyata kan juga, oh berarti masih banyak nih yang belum tahu tentang ASI. Jadi memang kita tujuan visinya itu untuk meningkatkan presentasi ibu menyusui di Indonesia. Jadi terus dengan cara melakukan banyak sebenarnya, salah satunya dengan edukasi, terus sosialisasi, terus kalau memang ada ibu-ibu yang butuh bantuan, kita bisa lakukan dengan konseling. Terus kalau memang selain konseling itu kita juga akhirnya bentuk komunitas juga. Jadi ada juga yang kalau memang mau kita dukung, kita wadahi, akhirnya ada jadi namanya Sahabat Asik juga di Sulsel kayak gitu Mbak. Kalau berbicara tentang edukasi itu tadi, kalau Bu Indah melihat sendiri nih presentasi tingkat awareness masyarakat ataupun ibu-ibu menyusui terhadap pentingnya ASI untuk anak balita seperti apa? Sebenarnya udah cukup bagus ya, apalagi kalau yang saya lihat data nih di Sulsel itu kemarin saya juga barusan lihat data presentasi ASI eksklusifnya Sulawesi Selatan itu sudah sampai 70% Mbak. Jadi cukup sudah tinggi ya? Iya, kita sudah merasa wah ini luar biasa ya, karena memang udah banyak yang akhirnya udah mulai ngerti ASI. Tapi ya itu lagi tadi kembali lagi ternyata ada juga data yang, tapi kalau masalah yang stunting ini memang bukan kejadian hari ini ya, kejadian masa lalu yang baru terjadi sekarang. Nah itu memang agak tinggi, tapi memang pelan-pelan udah mulai turun kok trennya untuk yang stunting ya. Terkait program yang tadi Ibu bilang, program apa namanya Bu?
Asik menyusui. Sahabat Asik. Oh, Sahabat Asik itu programnya seperti apa, Bu? Nah itu kalau itu kita mengajak ibu-ibu menyusui ataupun lagi hamil nih sekarang, kalau mau gabung di komunitas kita ada yang namanya Sahabat Asik. Nanti di dalam Sahabat Asik itu kita akan berikan kelas-kelas edukasi online. Karena nggak semuanya ada di Makassar nih Mbak, ada juga yang di luar Makassar. Jadi kalau mau online, kalau mau ikut masuk kelasnya nanti tinggal hubungi kami ada di sosmed kok. Jadi contoh edukasi yang diberikan seperti apa aja, Bu? Kelas menyusui. Jadi kayak kalau yang offline kita juga ada kelas menyusui offline, tapi yang di online itu kita banyak Mbak. Kalau yang di Sahabat Asik itu enggak hanya kelas menyusui, bahkan parenting, bahkan kelas gizi juga ada. Tapi kalau yang offline kita memang fokusnya di kelas menyusui aja Mbak, kayak kelas menyusui 1, kelas MPASI, kayak kemudian kayak sosialisasi dan edukasi kayak gitu. Ini latar belakang dari anggota-anggota dari AIMI ini dari mana saja sih kalau boleh tahu? Kalau kita sekarang itu dari Makassar semua sih. Kebetulan kita lagi ada 26 orang pengurus ya Mbak, pengurus AIMI Sulsel. Kita ada 26 orang, latar belakangnya banyak, ada ibu rumah tangga dari berbagai macam latar belakang ya Mbak. Ada ibu rumah tangga, kalau kebetulan saya juga ibu rumah tangga, dulu juga pernah jadi pegawai. Terus kemudian ada yang ahli gizi, ada yang fasilitator konselor menyusui, ada yang dokter anak dan ada juga dokter obgyn kebetulan, dan ada beberapa lagi teman-teman lainnya yang memang masih kerja juga ada. Kalau tadi kita bahas banyak nih terkait dengan AIMI ini sendiri, kita ingin tahu juga sebenarnya ASI ini seberapa penting sih untuk tumbuh kembang balita? Nah, kan ASI ini sebenarnya dari sejak lahir, bayi itu sebenarnya makanan terbaiknya itu ASI. Karena ASI memiliki semua vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bayi. Bahkan ASI memiliki antibodi terbaik untuk bayi. Jadi kalau dengan beri ASI sebenarnya Mbak, itu selain nutrisinya oke, masuk, dapat asupannya bagus, terus kemudian dapat juga kekebalan tubuhnya, antibodinya. Makanya biasa saya bilang kalau untuk anak-anak ASI itu biasanya kecil deh kemungkinannya untuk sering ke dokter, karena memang antibodinya bagus banget Mbak. Baik, berarti memang ASI ini begitu penting sekali bagi tumbuh kembang buah hati. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang diberikan seperti itu ya. Nah, kita tahan dulu Bu, kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Potret Special Podcast. Anda kembali bersama kami di Potret Special Podcast, pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan pentingnya ASI bagi buah hati. Dan seperti yang biasa kita lihat nih fenomena Bu, banyak sekali ibu-ibu menyusui yang kemudian tidak sukses memberikan ASI kepada buah hatinya. Itu sebenarnya faktor-faktornya apa aja sih? Yang paling besar nih ya, kalau masalah faktor biasanya ketidakberhasilan ibu menyusui itu karena kurang ilmunya aja sebenarnya. Kurang edukasi. Sebenarnya di kelas menyusui kami itu kami bahas semua. Bahasnya kayak apa aja sih kendala yang akan ibu temui nanti saat baru lahiran gitu kan. Yang biasa mereka kira itu ASI-nya nggak ada. Padahal tuh Mbak, kalau memang ASI itu sebenarnya memang 3 hari pertama itu memang nggak kelihatan. Nah, warnanya bening-bening. Yang bening-bening itu namanya kolostrum. Nah, itu justru yang paling bagus. Kita bilangnya namanya cairan emas karena itu yang paling tinggi antibodinya. Dan memang waktu baru lahir itu bayi itu memang ususnya nggak besar Mbak, masih sebesar kelereng. Jadi memang nggak harus banyak kok minumnya. Biasanya nangis itu kalau bayi baru lahir itu karena mau saja dekat-dekat sama mamanya, atau sama ibunya. Karena kan selama ini 9 bulan sama ibunya terus pas keluar kok dijauhi sama ibunya. Jadi kami biasa sarankan sama ibu-ibu yang baru lahiran, kalau bisa yang paling pertama dilakukan itu IMD, bukan sarankan, memang ini sudah ketentuan khusus. Memang standar emasnya kalau keberhasilan menyusui itu harus IMD ya, inisiasi menyusui dini. Jadi anaknya harus ditempel di dada itu minimal 1 jam pas baru lahir. Nah, setelah sudah IMD kalau bisa anaknya rawatnya bersama. Biasanya kan dipisah tuh, masukkan di kamar bayi. Nah, itu kalau kami biasa sarankan memang harus sama-sama Bu, karena ya namanya kita 9 bulan sama-sama loh, kok dipisah. Nah, itu biasanya kendalanya di ASI kurang. Terus biasanya yang saya sering sekali temukan itu payudaranya lecet. Nah, itu kan biasa bikin ibunya ngeri-ngeri ya, udahlah sakit barusan lahiran, belum pulih bener, ini tiba-tiba sakit ada yang baru lagi. Nah kita biasa edukasi lagi, kenapa sih bisa putingnya lecet.
Terus kalau memang ternyata udah terjadi nih, kita biasa bilang ya kalau mau konseling bisa juga sama kami. Nah selain itu ya itu payudara bengkak. Nah yang bikin biasanya tidak berhasil yaitu karena ada tantangan-tantangan di mana ibu ini lagi barusan lahiran, belum pulih betul, lebih ke psikologi ibunya sendiri ya, dan lagi baby blues, terus tiba-tiba ada masalah-masalah baru, jadinya bikin kendor. Nah biasanya di sini tuh biasa kami bilang inilah butuhnya dukungan suami juga, Bu. Ya, jadi tentunya dukungan suami ini cukup banyak berperan untuk memberikan support kepada ibu-ibu menyusui di luar sana. Jadi untuk ayah-ayah ataupun suami-suami tentunya harus aware terkait hal ini yang nantinya akan berpengaruh untuk produksi ASI dari ibu itu sendiri. Iya, betul. Nah, ada beberapa kasus nih, Bu. Di rumah sakit mungkin ada kasus ibu-ibu baru melahirkan yang mungkin ASINya untuk setelah melahirkan tidak keluar, kemudian juga rumah sakit merekomendasikan untuk menggunakan susu formula. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah mengikuti saran tersebut atau menunggu ASINya keluar yang entah sampai kapan? Nah sebenarnya kalau di Makassar itu, kalau di Makassar nih ya Mbak, udah ada perdanya. Biasanya itu rumah sakit udah nggak kasih tuh susu formula karena udah ada perdanya. Kecuali indikasi medis ya. Kalau memang dirasakan memang indikasi medis biasanya harus susu formula ya dikasih. Nah kalau sudah berapa hari nih bayinya kok ASINya belum keluar, seperti tadi yang saya bilang, kalau sebenarnya di hari-hari pertama itu memang ASI belum kelihatan, tapi disusui aja anaknya. Karena memang bayi lebih tenang kok kalau dekat sama ibunya disusuin, nanti lama-lama hari kedua, hari ketiga itu udah mulai kelihatan kok yang bening-bening. Ditungguin aja. Kalau biasanya sih di rumah sakit nih Bu, ada kok konselor menyusuinya. Tinggal ditanya aja, Mbak bantu saya dong, saya mau susuin anak saya. Biasanya dibantu kok Mbak. Kayak gitu. Itu aja kalau kendalanya, kalau rumah sakitnya saya rasa enggak sih, jarang atau mungkin ada, tapi kalau ibunya teredukasi dengan baik dan ibunya mau minta bantuan sama pihak rumah sakitnya, mungkin bisa dibantu untuk dilancarkan menyusuinya. Nah, ada juga beberapa kasus di mana yang menjadi tantangan ibu-ibu menyusui di era modern ini, salah satunya adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab di luar menjadi seorang ibu, misalnya wanita karir seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan supaya anaknya tetap bisa menikmati atau mendapatkan haknya sebagai bayi seperti itu, sebagai buah hati? Nah kalau ibu bekerja kan biasanya ada tuh hak-haknya dari sama ibu pekerja ya. Ditanyain dulu di kantornya, saya punya hak apa aja nih yang bisa saya diberikan, termasuk cuti ya. Nah cuti hamil dan melahirkan. Nah kalau di cuti di ibu bekerja sih sebenarnya bisa aja kok Bu. Kan ada yang namanya perah ASI. Itu sekarang ilmunya udah banyak banget kok di luar sana. Saran saya sih untuk yang cuti melahirkan dimaksimalkan semaksimal mungkin ya, cuti hamil dan melahirkannya. 1 bulan pertama bonding beneran deh Bu sama bayinya. Karena memang benar-benar bangun ikatan sama bayi, menyusui langsung bayinya. Nanti mungkin di 1 bulan terakhir kalau memang sudah mulai mau kerja, itu baru mulai persiapan kerja, mulai belajar perah ASI sama mulai pelan-pelan menyetok untuk ASINya. Karena ASI kalaupun stok, kita tidak sarankan untuk stok ASI yang lama banget sekarang itu, karena ASI terbaik adalah ASI segar Mbak. Jadi ASI yang dipompa hari ini, diminum hari ini sebenarnya yang terbaik. Karena ASI yang terbaik adalah sesuai dengan umurnya. Karena ASI untuk bayi 1 bulan, itu memang untuk bayi 1 bulan. Kandungannya beda dengan ASI untuk bayi untuk usia 6 bulan. Oh, tergantung apa yang dikonsumsi ibunya, seperti itu ya? Tergantung rangsangan isapan bayi. Jadi kalau ASI itu, kalau makanya enaknya menyusui langsung, ada rangsangan bayi dari isapannya bayi, itu payudara merespon ini anaknya udah usia berapa, apa kebutuhannya, dan akhirnya kandungan ASI berubah-berubah sesuai dengan umurnya. Ya, luar biasa sekali ternyata ya. Ini respon dari air susu ibu itu sendiri otomatis mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan bayi. Iya. Nah, jadi untuk ibu-ibu atau wanita karir di luar sana, yang paling penting yang dilakukan adalah menjalin emosional, psikologi untuk buah hatinya itu sendiri. Nah, kalau misalnya sudah masa memasuki dunia kerja nih, untuk memerah susu atau air ASI itu sendiri, apakah ada kemudian perbedaan kualitas air susu ibu yang diperah dengan secara langsung dikonsumsi langsung dari ASI ibu itu sendiri?
Sebenarnya nggak ada bedanya, apalagi kan karena kita memang menyarankan ASI segar ya, ASI yang hari ini diperah memang langsung harus bisa diminumkan besoknya atau paling lambat berapa hari lah setelah dia perah sama bayinya, karena memang kalau kandungan nggak ada, cuman kami tetap sarankan setibanya di rumah tetap harus sering-sering menyusu bayinya. Jadi kan seperti tadi yang saya bilang, tetap merangsang produksi ASI sama merangsang juga ASInya tahu, payudaranya tahu nih ASI usia bayi udah berapa bulan. Jadi memang penting sekali skin to skin buat bayi sama bayi. Jadi ASI perah sama kok Mbak, nggak ada bedanya. Cuman yang penting tahu cara manajemen simpan ASI perahnya, jangan sampai salah, jangan sampai jadi basi kayak gitu. Itu ada kok, nanti ada kok banyak bisa di browsing sih sebenarnya. Ini menarik tentunya pemirsa, dan kita tahan dulu Bu Indah karena kami akan melanjutkannya lagi di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Potret Special Podcast. Anda kembali bersama kami di Potret Special Podcast, pemirsa, dan masih bersama narasumber kita Ibu Indah di sini. Kita masih membahas terkait pentingnya ASI untuk balita seperti itu. Nah, kita membahas terkait, kalau tadi kita bahas tentang bayi ini kemudian harus membangun hubungan emosional kepada ibunya, kemudian juga cara menyimpan ASI itu supaya tetap steril. Nah, salah satu yang menjadi masalah juga di sini adalah di mana bayi-bayi ini terbiasa menggunakan DOT seperti itu. Apa kemudian solusi yang harus dilakukan oleh ibu menyusui di luar sana? Nah, sebenarnya kalau yang ini masalah yang paling sering ditemukan sama ibu bekerja, karena kan ditinggal, terus ASI perahnya dikasih minum apa nih? Biasanya kan DOT. Nah, kalau kami sih sarankan jangan DOT, karena besar sekali kemungkinannya bingung puting. Nah, bingung puting itu bikin sedih dua-duanya, sedih mamanya, sedih anaknya, karena anaknya nggak mau menyusu. Kalau akhirnya terjadi bingung puting. Nah, kalau kita sarankan jangan DOT Mbak. Kalau memang ternyata akhirnya DOT dan terjadi bingung puting, salah satu solusi, satu-satunya cara itu dihentikan DOT-nya. Dan kita banyak kok sebenarnya wadah lain selain DOT yang bisa memang dipakai buat pemberian ASI perah, seperti cup feeder. Bisa juga pakai sendok atau bisa juga pakai cangkir. Yang penting diajarkan memang sama yang memberi ASI, yang menjaga saat ibunya bekerja. Dan ini memang sering sekali terjadi sama ibu-ibu bekerja Mbak. Jadi pemberian DOT, apalagi kalau pemberian DOT-nya itu cepat sekali dikenalkan. Nah, itu memang cepat sekali bikin anak bingung puting, karena namanya bayi ya Mbak, pinter banget. Namanya DOT ini